Mari ambil sikap yang baik, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Mari kita sama-sama mengambil sikap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada dua hal lagi yang Bapak mau sampaikan. Lagi-lagi Bapak, semua guru menyampaikan, mengingatkan kepada siswa-siswi kami yang berbahagia. Pertama, hindari yang namanya rokok. Jangan melakukan yang namanya rokok. Kita mungkin sepele akan hal itu ya. Tanpa kita sadari, kita sudah menyakiti orang lain. Kenapa kalau gitu? Kita merokok, asapnya bisa membuat orang sakit. Mereka nggak merokok, tapi mereka merokok karena kita. Apa itu Pak? Merokok pasif. Engkau memang perokok aktif, tapi engkau menjadikan orang juga menjadi perokok. Perokok pasif. Perokok aktif, perokok pasif. Menurut penelitian, yang berbahaya adalah perokok pasif. Karena mereka menghirup asap dan membuat mereka sakit di dalamnya. Oke, jadi anak-anak, mari. Engkau memang tanpa sadari, engkau menyakiti dirimu sendiri, bahkan engkau menyakiti orang lain, yaitu merokok. Memang di Alkitab tidak ada tulisan jangan merokok begitu ya, tetapi Alkitab mendukung perkataan jangan merokok atau dilarang merokok, mendukung hal itu. Karena dia berkata, kasihlah tubuhmu, atau tubuhmu adalah tempat baik Allah. Jadi mari jaga dirimu. Jaga dirimu baik-baik. Jangan jadikan dirimu menjadi batu sandungan kepada orang lain. Ya, mungkin kalau Bapak merokok begini, Bapak mungkin menjadi batu sandungan bagi kamu. Bapak bilang kemarin, jangan merokok. Kok merokok? Jadi batu sandungan bagi kamu. Tidak teladan gitu ya. Jadi mari, bagaimana kita bisa menegur orang lain? Kitalah lebih dahulu berubah. Sehingga kita bisa menegur orang lain dengan kasih. Pertama, jangan merokok. Karena merokok itu bisa nanti kita coba. Ketagihan. Akhirnya mencoba yang lebih di atas. Yaitu narkoba. Ya, itu bahaya. Oke, jadi kalian sudah tahu tuh. Jangan melakukan hal itu. Itu akan menghambat prestasi, menghambat sesuatu yang baik engkau terima seharusnya, tetapi karena hal itu engkau terhambat. Ya, jadi yang membuat lurus, bagus dan cepat itu kamu yang menentukan. Ya, kalau kamu tak setia, maka itu akan mempercepat engkau mendapat kebahagiaan atau berkat itu. Tapi kalau kamu berlaku yang seperti itu tadi, engkau yang menghambatnya. Oke, beri yang kedua yang terakhir.
Yang kedua yang sering guru-guru sampaikan adalah yang kedua adalah menghadapi COVID-19 tetap pakai masker ya. Pakai masker. Yang kedua, ya, cuci tangan, lalu jaga jarak. Itu yang kalian harus lakukan. Kalian pasti udah menjadi apa itu? Menjadi darah daging dalam hidup Anda. Anda pasti tahu kalau keluar pasti masker. Tidak akan lupa masker. Itu yang menjadi budaya. Bagus. Bapak pun kalau keluar, ada sesuatu yang kurang. Apa ya? Oh, masker. Ambil ya. Ada sesuatu itu menjadi sudah habit, sudah kebiasaan. Jadi kalau ketinggalan pasti ada rasa tidak enak. Itu yang menjadi budaya. Budaya yang baik dan bagus ya pastinya ya. Kayaknya ada kurang rokok. Itu dari budaya bagi mereka ya. Orang yang suka ketagihan itu pasti ada yang kurang. Apa? Oh, merokok ya. Jangan jadikan itu, lepaskan itu. Tetapi dengan kekuatan tidak bisa lepas dari rokok. Dengan kekuatan sendiri tidak bakal bisa. Kalau dia sudah mencapai ketagihan atau sudah kecanduan. Dengan kekuatan sendiri tidak akan bisa. Butuh kekuatan yang di atas kita. Tuhan. Oke. Langsung saja kita pembahasannya. Minggu yang lalu beberapa saya ingatkan lagi yang belum ngumpul. Ya, Bapak yang belum ngumpul di link yang Bapak sudah share ada beberapa yang belum ngumpul. Kita sudah bahas kemarin tentang ini ya, tentang 13 soal ini Bapak jelaskan minggu yang lalu. Perihal tentang Allah dan keluargaku. Nah, kalian nanti akan masuk ke dalam keluarga. Kalian sedang proses ya. Bapak sudah menjalani dalam keluarga itu. Ada dua dimensi ya, sedang dan akan dijalani. Bapak sudah masuk ke ranah level kedua, dijalani ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian melibatkan Tuhan dalam keluarga. Why? Kenapa? Mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam keluarga? Tentu kalian sudah punya jawaban dalam pikiran. Oh, harus melibatkan Tuhan. Ada yang sudah merasa kaya itu, aku tidak perlu melibatkan Tuhan. Oke, kita coba ya. Bagaimana apa yang terjadi kepada orang yang melibatkan Tuhan dan apa yang terjadi kepada orang yang tidak melibatkan Tuhan. Mari kita belajar sama-sama. Oke, Bapak share screen dulu. Kita masuk pembahasannya. Tugas-tugasnya tolong dikumpulkan semua. Oke, melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Why? Mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam keluarga? Pasti di sini ada jawabannya. Nothing. Tanpa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Terus kita bertanya, apa sih hebatnya Tuhan? Sudahlah, dia menciptakan seluruh dunia. Alam semesta dia ciptakan. Dia hebat. Dia 7. Angka sempurna. Paling hebat. Oke ya. Jadi tanpa melibatkan Tuhan itu, engkau tidak akan dapat bahagia. Seperti Bapak bilang tadi, engkau tidak akan bisa lepas dari kecanduanmu. Engkau tidak akan bisa lepas dari narkoba, kecanduan apapun itu dengan kekuatanmu sendiri. Engkau hanya bisa lepas dengan kekuatan di atasmu. Apa itu? Tuhan. Kekuatan sendiri tidak bisa lepas. Ya, 11. Kekuatan sendiri tidak bisa lepas. Itu sudah dialami itu. Tanpa kekuatan Tuhan tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Itu makanya kita butuh kekuatan Tuhan. Mengapa kita melibatkan Tuhan? Karena keluarga sangat membutuhkannya. Pasti. Ini dia 3 hal ini yang Tuhan sediakan ya. Keluarga membutuhkan berkat Tuhan. Amin. Oke, mengapa keluarga sangat membutuhkan Tuhan? Karena keluarga butuh berkat. Ya berkat. Siapa yang sangat nggak butuh berkat? Ingat, masalah berkat saya dapat jelaskan ini rahasia. Anda buka benar telinga Anda ini. Baik Anda mendengar diberkati, Anda yang mendengar karena ini rahasia Tuhan. Perihal berkat, setiap manusia sudah disediakan Tuhan berkatnya. Baik orang itu tidak percaya kepada Tuhan atau baik orang itu percaya kepada Tuhan. Berkatnya sudah diberikan Tuhan. Why? Kenapa pendeta A diberkati melimpah banyak mobilnya? Pendeta B biasa-biasa aja dan tidak punya mobil.
Sama-sama berdoa, Pak. Doanya sama. Kepada Tuhan yang sama. Kok beda? Tuhan sudah memberikan berkatnya masing-masing. Itu rahasia. Kenapa abang saya, abang kandung saya, kok petani. Saya jadi guru. Tuhan sediakan berkatnya masing-masing. Kenapa, Pak? Dua hal tadi. Percaya, taat, dan setia. Kalau engkau ke level itu, percaya, taat, dan setia, kepadamu berkat Tuhan diberikan. Maka bagiannya akan diberikan. Tidak mungkin sama anak-anak. Bapak setia, Bapak taat kepada Tuhan. Kamu tidak taat. Berkatnya sama. Tidak mungkin sama. Ya, kepadanya itu makanya berkat diberikan. Misalnya ini berkat satu Bapak terima, ini berkat yang diterima si B. Tetapi Tuhan akan lebih memberkati lagi kepada mereka yang percaya, taat, dan setia, dilimpahkan Tuhan lagi berkatnya. Karena Tuhan sudah tahu si B ini bakal tidak akan mengelola. Engkau tahu ya kisah dalam Alkitab, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Kenapa kepada hamba yang 1 talenta diberikan 1? Karena Tuhan tahu dia bakal protes. Tuhan sudah tahu kenapa Megan diberikan talenta lebih banyak. Karena Tuhan tahu Megan bahkan kerja keras. Kenapa Ferol diberikan talenta lebih banyak? Karena Tuhan tahu Ferol bakal mengerjakannya dengan kerja keras. Itu rahasia. Itu kau harus tahu. Kenapa Bapak hanya mendapatkan 2 talenta saja? Karena Tuhan tahu Bapak begitu saja. Tapi kalau Bapak saat setia, maka Tuhan akan limpahkan berkat lagi. Ingat, perihal berkat Tuhan sudah berikan pribadi-pribadi. Masalah berkat, setan apakah bisa memberikan berkat? Bisa. Tetapi ingat, iblis atau setan itu memberikan berkatnya dengan cara mencuri. Mencuri dari mana? Mencuri berkat orang. Tidak. Mencuri berkat dari keturunanmu. Itu pilihan berkat. Apa maksudnya, Pak? Pernah Bapak sampaikan di kelas 10 waktu itu. Gimana kalau engkau hidup, engkau pasti punya keturunan. Dari keturunanmu itulah, dari generasimu itulah, iblis ambil berkatnya, lalu dipindahkan ke kamu. Selama kamu hidup, mungkin kamu diberkati dengan melimpah. Karena berkat keturunanmu, berkat anak cucumu sudah diambil, dipindah ke kamu. Itu cara iblis mencuri. Iblis tidak pernah memberkati dengan cuma-cuma begitu. Dia mencuri dari berkat keturunan, dipindahkan ke kamu. Kamu berkatnya berlimpah. Kamu bisa membangun rumah besar. Tetapi ingat, rumahmu, dalam keluargamu tidak pernah damai. Tidak pernah ada rasa cukup. Tidak pernah ada damai, panas. Karena api itu. Lalu panas dalamnya. Bahkan kejadian yang aneh akan terjadi. Anakmu bakal gila. Anakmu bakal stroke. Anakmu bakal apa ya, aneh. Hidup tapi aneh. Kenapa itu? Stroke lah. Mati nggak matilah. Begitu. Itulah daripada tulah. Atau bukan tulah. Itulah karma daripada setan itu. Itu berkat daripada setan. Ingat anak-anak ya. Setan bisa memberkati. Tetapi ada konsekuensinya. Ada imbalannya yang mereka tuntut. Ya. Oke. Kembali kepada Tuhan. Kenapa keluarga sangat membutuhkan Tuhan? Karena keluarga itu perlu diberkati. Bagaimana dapat diberkati? Kalau dia taat dan setia. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Ini rahasia Tuhan. Ya. Kalian harus tahu ini. Ketika engkau percaya pada dia, itu hal pertama ya. Level pertama. Percaya ya, itu harus. Yang kedua, taat dan setia. Taat itu apa sih Pak? Taat itu tanpa ada protes. Tanpa ada membantah. Itu taat. Tuhan bilang, pergi, siap, langsung pergi. Seperti jenderal suruh anak buahnya. Pergi, siap jenderal, pergi. Itu taat. Tanpa ada membantah. Kalau engkau lakukan itu, kepadamu akan diberikan berkat, berlimpah. Itu masalah berkat ya. Anda harus tahu perihal hal ini. Kenapa keluarga saya begini Pak? Oke, mungkin ada kutuk yang mengikat. Kalau orang tuamu pernah melakukan seperti Bapak bilang tadi, ke dukun, minta ke paranormal, minta begini, maka ingat, rohmu sudah diikat iblis, mati masuk neraka. Ya tadi, keluargamu tidak akan mendapat sejahtera, karena rohmu sudah diikat. Itu makanya anak-anak lihat orang tuamu, apakah mereka melakukan itu? Kalau lakukan itu, sekarang patahkan kuasanya. Ya, kuasa kutuk itu. Ingat, dosa itu 3. Pertama, dosa dari Adam.
2, dosa keturunan dari nenek moyang kita, itu ayah ibu kita, nenek moyang kita. Ketiga, dosa kita sendiri. Jadi dosa itu sangat banyak ya. Satu saja nggak selamat, apalagi 3. Jadi harus dipetahkan untuk dosa itu. Oke, yang kedua, masalah berkat, Bapak rasa sudah clear ya. Masalah berkat, Tuhan akan memberkatimu. Kalau Tuhan memberkati, tidak akan menambahkan susah payah. Susah payah tidak akan menambahinya, gitu ya. Berkat Tuhanlah yang membuat kamu kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu janji Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa keluarga butuh ada melibatkan Tuhan dalam keluarga? Karena pengampunan. Pengampunan itu 2. Ayo dengar baik-baik ini. Pengampunan 2 kali. 2. Pertama, pengampunan sekali untuk selama-lamanya. Tuhan ampuni aku mau menerima Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan dan Engkau menerima Tuhan. Dan Engkau diterima Tuhan. Itu pengampunan sekali untuk selama-lamanya. Pengampunan untuk mendapatkan sorga. Tetapi ada kedua, pengampunan setiap hari. Karena nggak tahu ya, Pak John ini kadang-kala ya 24 jam mungkin berpikir negatif, lihat perempuan, berpikir padahal udah menikah, Tuhan, pengampunan, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku udah berpikir, ampun, itu harus. Engkau mungkin tidak sengaja memikirkan yang lain untuk mengampuninya, itu butuh pengampunan. Pengampunan terus-menerus. Kenapa keluarga membutuhkan? Karena ketika ada pengampunan, kesitulah berkat Tuhan curahkan. Why? Kenapa? Karena kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga tidak mengampuni. Itu kunci. Kalau kamu nggak mengampuni dan kamu mau mengampuni, kalau kamu nggak mengampuni orang dan kamu ingin diampuni, tidak bakal bisa. Pertama-tama mengampuni. Itu langkah pertama yang kamu harus lakukan ya untuk mendapatkan berkat itu. Pengampunan. Tanpa pengampunan tidak akan diberikan apa-apa. Ya, Bapak sudah diampuni. Bapak sudah datang kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ini keras untuk kalian. Bapak datang kepada Tuhan, saat itu didoakan oleh guru Bapak sendiri. Itu seorang penginjil. Ini cerita Bapak ya, kisah Bapak atau kesaksian Bapak. Bapak didoakan. Bapak sampai menangis. Itu banyak kami itu ngumpul anak-anak ini ya. Bapak kakak tingkat kelas 12. Ini kelas 11, kelas 10. Bapak itu dekat dengan guru. Sama-sama melayani. Ketika didoakan, menjerit tanpa malu. Nangis. Nggak tahu itu kenapa itu. Terasa ada aliran listrik mengalir gitu. Nangis. Ampuni begitu. Itu mungkin bagi orang dunia itu aneh. Gila itu anak. Ya. Tapi saya merasa damai saat itu. Itu pengalaman pertama sekali. Saya ingin rasakan berkali-kali seperti itu. Tidak bisa seperti yang pernah saya alami. Sekali itu semua didoakan saya, dipeluk saya oleh penginjil. Engkau diampuni. Ikuti saya berdoa. Saya ikuti berdoa. Untuk terima Tuhan. Saat itu lega sekali. Oh Tuhan, saya mendapat karunia. Karunia akan kita dapat ketika kita terima Dia. Kalau belum terima Dia tidak akan mendapat karunia. Karunia itu ada 9 ya. Berbahasa roh itu hanya kecil itu. Jangan puas dirimu kalau kamu bisa bahasa roh. Kecil gitu ya. Karunia bisa membedakan roh. Karunia bisa berbahasa roh itu kecil ya. Lebih pada itu bisa menyembuhkan orang lain. Bisa melihat roh jahat dan sebagainya. Itu karunia. Ya, itu diberikan Tuhan ya. Tapi tidak bisa digunakan sewaktu-waktu. Ketika Tuhan kehendaki, engkau bisa lakukan. Oke. Jadi pengampunan itu butuh ya untuk menerima hal yang rohani Tuhan seperti karunia. Itu akan berikan ketika engkau minta ampun kepada Dia. Jadi dosamu tidak akan diampuni kalau kamu tidak pernah mengaku dengan mulutmu. Ya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa dosa-dosamu diampuni. Tapi kalau kamu tidak pernah mengaku dengan mulut, tidak akan diampuni. Oke, lanjut. Dari pengampunan itu pentingnya selalu kita harus lakukan. Sebelum menutup mata tidur, minta kepada Tuhan, minta ampun atas perkara-perkara yang mungkin tidak menyenangkan hatimu. Ampuni. Oke, berikutnya poin ketiga adalah pembaharuan oleh Tuhan. Kenapa kita butuh pembaharuan? Kita perlu dibaharui terus, ya, setiap hari dibaharui. Mungkin hari ini Bapak salah, hari ini Bapak mungkin panas seperti ini, besok harus berubah, diperbaharui terus ya. Pembaharuan akal budi itu harus setiap hari. Jadi dunia ini selalu ingin mencari celah untuk kita masuk ke dalam jerakan atau jebakan mereka.
Tapi itulah, kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Roma. Ya, Roma pasal 12 itu. Ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi pada intinya tentang pembaruan hidup ini harus kita lakukan setiap hari, anak-anak ya. Jangan sampai kita lalai dan tidak melakukan ketiga hal ini. Berkat Tuhan akan kita terima pengampunan dan pembaruan oleh Tuhan. Oke, berikutnya dengan cepat. Berkat Tuhan secukupnya, cakupannya sangat luas. Bukan hanya sekedar uang, bisa kesehatan, bisa juga sukacita. Merupakan janji Tuhan, Abraham dan Obed-Edom. Saya mau sampaikan dua hal ini. Abraham. Itulah Abraham diberkati Tuhan karena tadi percaya, taat dan setia. Itu kunci berkat ya. Kunci suksesmu. Kalau kamu percaya kepada dia dan kamu taat tanpa ada pembantahan dan kau setia melakukan, engkau akan diberikan berkat. Ya, kepada Bapak sudah tahu Bapak berkat yang Tuhan akan berikan. Tetapi kalau Bapak lebih lagi taat dan setia kepada Tuhan akan diberikan lagi. Oke ya, itulah kelebihan. Oke, Obed-Edom nih. Obed-Edom ini diberkati Tuhan karena dia menyediakan atau membuat di rumahnya itu tabut Allah atau mesbah. Jadi kalau engkau menjadikan rumahmu tempat doa, ya di situ udah berkat Tuhan dicurahkan. Seperti teman-teman kita ya, rumah itu pasti ada tempat doanya. Itu bagus. Ke situlah berkat Tuhan curahkan ke tempat doa itu, ke tempat rumah itu. Nah itu makanya kita bisa tiru seperti teman-teman kita ini. Ya orang Hindu kan gitu ya, ada rumahnya tempat ibadahnya. Di situ itulah kita harus lakukan juga. Karena ke situlah berkat Tuhan curahkan. Oke ya, berkat Tuhan. Oke, dua, pengampunan Tuhan. Nah, pengampunan Tuhan ini kita harus lakukan. Sebuah pilihan yang perihal tentang pengampunan Tuhan, sebuah pilihan yang Anda buat untuk membebaskan seseorang dari penjara, yang Anda buat dari mereka yang menyakiti Anda. Nah, jadi pengampunan ini apa ya? Ini tindakan dari kita. Kita yang disakiti, kita yang mengampuni. Kalau dunia mengajarkan kita disakiti, kita sebalas, gitu ya. Itu yang kita lakukan. Berikutnya, pengampunan adalah sebuah krisis dan proses. Kenapa krisis? Karena itu sebenarnya harus dilakukan. Krisis. Kenapa krisis, Pak? Ini dia krisis. Krisis adalah melibatkan sikap tidak mengampuni tersebut dosa. Kita merasa kalau kita nggak mengampuni, kita merasa berdosa. Jadi Tuhan pengen kita mengampuni. Ini krisis ya. Kalau aku tidak mengampuni, aku tidak mengampuni. Yang seperti Bapak bilang tadi ya. Saya harus mengampuni. Memutuskan maafkan dia. Oke ya. Proses. Anda melihat orang yang telah melukai Anda mungkin sudah mengampuni, tetapi ketika Anda melihat dia kembali, itu rasanya pengen balas lagi. Dia menyakiti aku, dia menyakiti aku, dia membuli aku, dia terus menuduh aku dulu, pengen membalas. Itulah proses. Kita harus proses. Kita harus melupakan. Berjanji pada diri sendiri bahwa kita tidak akan membalas. Ya, kita tidak akan mengingat hal itu lagi. Itulah proses. Hal Christian proses. Oke. Saya tidak akan mengingat, melupakan ya, mengampuni sampai ke taat melupakan. Tapi memang susah. Tapi kita harus sampai melupakan. Itu Tuhan mau. Oke. Ini pembaruan Tuhan, hidup baru tadi ya. Manusia memulai kehidupannya dengan lebih baik, berarti di dalam Kristus. Kita akan menjadi hidup kita lebih baik kalau kita sudah mengalami pembaruan hidup. Suami istri harus mengalami pembaruan hidup ya. Hidup baru harus berubah. Hidup lama sudah berlalu, hidup baru sudah datang. Kita harus hidup baru. Hidup dengan pembaruan. Oke. Berikutnya dengan cepat. Oke, kita akan bahas ini dulu ciri-cirinya lalu kita selesai. Ciri-ciri keluarga yang melibatkan Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, ciri-ciri keluarga yang melibatkan Allah. Pertama, menjadikan seluruh ajaran Allah sebagai acuan hidup berkeluarga. Itu ya, itu ciri-ciri. Coba kalian lihat keluarga Anda. Keluarga yang orang tua Anda bangun. Apakah sudah melakukan ciri-ciri ini? Yaitu menjadikan seluruh ajaran Allah sebagai acuan hidup berkeluarga. Kalau kami Kristen, berarti
Alkitablah menjadi acuan. Kalau kalian Hindu, Buddha, atau Islam, itulah menjadi acuan Anda. Apakah itu sudah menjadi acuan? Berarti itulah ciri-ciri melibatkan Tuhan atau Allah dalam keluarga. Oke, yang kedua, keluarga yang mengandalkan Allah dalam berbagai kondisi. Selalu kita mengandalkan Tuhan. Apapun andalkan Tuhan. Apapun situasi, datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau keluarga itu semakin dekat dengan Tuhan, dia akan mendengar suara Tuhan. Ya, bagaimana cara mendengar suara Tuhan, Pak? Dengan cara punya hubungan intim dengan Tuhan dan punya relasi, yaitu mesbah di dalam rumah itu. Engkau akan mendengar suaranya lewat hati nurani, suara hati. Oke, ya. Yang ketiga, keluarga yang dapat mencerminkan kasih Allah. Ini dia, ini ciri-cirinya. Apakah keluargamu sudah mencerminkan kasih Allah, yaitu kasih bapa kepada istri, kasih istri kepada bapaknya atau suaminya, anak kepada ibu, anak kepada ayah. Itu cerminan kasih Allah, ya. Saling mengasihi satu sama lain, saling mengampuni, saling memaafkan satu sama lain. Kalaupun ada salah, jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai itu semakin membeku, ya. Tapi maafkan juga segera. Oke, sampai sini Bapak menyampaikan. Lalu tolong buka LKS-nya, ini merupakan tugas Anda. LKS, saya buka dulu ya. Oke, LKS, bantu juga ya kepada sekretaris hari ini, cek teman-temannya yang tidak bergabung, yang tidak sungguh-sungguh itu akan mendapat sesuatu dari Tuhan lah. Kalian sungguh-sungguh akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Pasti begitu. Tidak mungkin sama lah. Yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh tidak mungkin sama. Jadi berbahagialah kalian yang sungguh-sungguh. Kalian akan mendapat sesuatu yang kalian tidak pernah pikirkan. Itulah berkat Anda. Oke. Tugas Anda adalah halaman 6 di LKS. Di LKS ini, tolong catat baik-baik. Catat baik-baik sekretaris ya. Tolong diumumkan di grupnya. LKS kelas 11 ganjil. Halaman 6. Ya, halaman 6. Sudah ya? LKS agama. Halaman 6 sampai halaman 6 sampai 25. Bentuk soal. Pilihan ganda. Oke. Saja. Sistemnya gimana, Pak? Si pengerjaannya sistemnya bekerja. 1. Sistem kerjanya pertama kalian harus kerjakan di kertas atau di buku kalian ya. 2, difoto. Difotoin. Lalu 3, kirim japri. Kirim ke WA. Japri. Ingat, tidak boleh kasih tahu teman-temannya. Japri. 4, nama dan kelas harus ada ya. Ya Pak? Tinggal apa? Ya Pak. Boleh, boleh. Boleh, saya buka screen Bapak. Gimana? Saya nggak tahu sama Bapak. Aduh. Oke ya, ini tugasnya. Udah lihat Bapak ya. Sekretaris tolong di copy, share di grupnya masing-masing. Saya rasa udah cukup ya LKS agama, agak ini ya LKS ini. Pilihan ganda saja. Halaman 6 sampai 25 sih. Halaman 6 sampai 10, maaf. 6 sampai 10. Bentuk kok lari nih? Bentuk soal 20, bentuk soal pilihan ganda. Jumlah soal 25. Aduh, lagi.
Kelas 11 IPS, Pak. Iya. Oke, anak-anak sudah paham tugasnya. Nah, ini masih ada waktu. Jadi waktu yang singkat ini. Pertama, kalian bisa mengedit profil kalian ya. Oke, bisa ganti password, username-nya kalian tidak akan bisa. Foto kalian bisa juga ganti. Kemudian di sini juga kalian bisa melakukan WA ya. Melakukan WA terhadap guru kalian di masing-masing mapel yang kalian ikuti atau kepada teman-teman kalian di kelas. Ini ada, semuanya ada ya. Misalnya Bapak Rian gitu ya. Nah, Bapak akan WA ke Rian. Kalian bisa, bukan WA, chat web namanya, web chat ya. Kalian bisa ngirim chatting. Kalau sama wali kalian silakan. Bisa juga, bukan wali, sama guru mapelnya. Siapa guru mapelnya kalian bisa ketik di sini, misalnya kalau kelas 12 Pak Arif, guru ekonomi. Ya, di sini langsung keluar Pak Arif. Kalian langsung bisa ngechatnya di sini. Ya, itu fasilitas yang ada. Dan guru kalian juga bisa akan ngechat kalian tentang apapun juga, ya. Oke. Kemudian lihat sebelah kiri, paling pojok kiri ya. Di situ ada, ini bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Pojok kiri paling atas, kalian pilih bahasa Indonesia bisa, ya. Nah, di sini keluar mata pelajaran. Nah, mata pelajaran yang akan kalian ikuti. Pasti di situ ada 16 mata pelajaran, ya. Oke, di apa itu card-nya juga ada, ya. Oke, di situ ada informasi progres ya. Nah, itu berarti kalian kalau belum 100% berarti ada tugas kalian yang belum dikerjakan, ya. Itu semua ada informasinya, ya, ada progresnya. Oke. Kalian bisa masuk, misalnya kalian mau melihat mata pelajaran bahasa Indonesia, kalian klik, ya. Nah, di sini sebelah kiri, di menu sebelah kiri sudah ada topik-topik yang ada di pelajaran bahasa Indonesia. Kalian tinggal klik yang mana. Nah, di situ sudah keluar seperti ini. Jadi guru kalian sudah mengupload materi, contoh teks observasi. Jadi materi-materinya sudah diupload di situ. Dan juga tugas-tugasnya sudah diberikan di sini. Nah, gini, lihat ini ada tanda checkbox ya. Nah, tanda checkbox ini sangat berguna untuk kalian tidak bisa nge-checkbox sendiri di sini. Tergantung gurunya. Sebelum kalian mengklik dan membaca materi yang sudah diberikan oleh gurunya. Ya, coba ya. Ini belum, Bapak nggak bisa nge-checkbox. Coba lihat ya. Karena kalian nggak bisa nge-checkbox secara manual. Kalau Bapak klik dulu, jadi di sini akan langsung bisa kalian lihat materinya, nggak perlu download lagi. Kalian langsung bisa lihat materinya. Ya, di sini sudah ada materinya. Oke, kita balik lagi. Ya, lihat checkbox-nya otomatis sudah tercentang. Jadi itu memang kalian nggak bisa manual. Jadi kalian harus membaca materinya dulu, ngeklik materinya dulu, baru bisa di checkbox. Karena itu akan mempengaruhi progres kalian mengerjakan ketuntasan di mapel-mapel yang kalian ikuti. Ya, oke. Kalau sudah, kemudian di sini ada nilai ya. Kalian bisa klik nilainya. Nah, di situ akan ada nilai-nilai yang akan diberikan oleh guru kalian. Di situ sudah ada nilai-nilai per mapel, per masing-masing tugas. Jadi kalian nggak usah kemana-mana lagi, nilainya sudah terkumpul di situ. Ya, sudah terkumpul di situ. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Coba lihat, ada pertanyaan sampai di situ?
Mister mau tanya, untuk nilai total kursus itu apa ya, Mister? Ya, berarti nilai total nilainya ini digabungkan tugas satu, tugas ini akan ada totalnya di sini. Oh ya, baik, Mister. Ya, total kursus ini total mapel sebenarnya. Total. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Linknya tadi apa, Mister? Kenapa? Linknya tadi ketik apa? Kurang jelas pertanyaan kenapa? Linknya mau masuk ke sini tadi ketiknya apa? tunasdaud.info gitu doang. Ya. Tunasdaud.info ya. Oke, sudah. Ya, kayak gini bahasa Inggris. Oh, di sini sudah ada. Tinggal klik materinya yang mana? Listening and speaking. Nah, di situ udah ada tugasnya. Ya, semuanya kegiatan ataupun materi, tugas atau kegiatan yang dilakukan sudah terangkum di masing-masing materi pokok. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau tidak ada, nah selanjutnya Bapak akan apa yang bisa diketahui oleh guru, ya. Bapak akan kasih tahu, ya. Nah, kemudian kalau kalian menggunakan HP boleh juga, kalian download dulu aplikasinya ya. Kalian download aplikasinya di Play Store atau Apple. Apa tuh? Play Store apa itu ya? Play Store atau download aplikasinya, kemudian kalian scan kode ini. Nah, di situ kalian akan langsung masuk ke websitenya Tunas Daud, kemudian kalian minta masukin username yang sudah diberikan, cuma sekali aja, sama kayak Google Classroom, kalian sekali aja masuk. Habis itu kalian tinggal ngeklik aja modul yang sudah kalian download, langsung udah keluar mata pelajaran apa saja yang sudah masuk di situ. Tugas-tugasnya juga udah keluar. Ya, itu kalau kalian mau di HP juga boleh, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Di sini juga kalian bisa lihat kalender ya. Kalendernya ya di situ akan tertera, lihat ya, hari Minggu ini. Semuanya ada di sini. Tugas-tugas tanggal berapa harus dikerjakan ada juga, tanggal berapa harus selesai ada juga, ya. Di sini sudah dicantumkan. Jadi kalian gampang mendeteksi tugas mana yang belum selesai. Tugas mana yang harus deadline hari ini atau kapan, ya. Oke, itu. Ada pertanyaan? Password Tidak ada. Oke, selanjutnya Bapak akan ngeliatin lagi. Vero. Password sama username sama kayak tadi Smart, Pak. Gimana, Vero? Password sama username sama kayak tadi Smart. Oh, kamu belum dikasih passwordnya? Baru dikasih. Oh, baru dikasih. Oh ya, udah. Oke, baru dikirim. Ya. Oke, sekarang Bapak mau lihat bagaimana di guru. Ya. Guru akan bisa melacak kalian apakah kalian benar sudah membuka materi atau tidak. Nah, kalian lihat ini reportnya seorang siswa ya, Jill Amaris Anderson ya. Di sini sudah ada report, dia membuka video pembelajaran paling sering tanggal 21 Juli. Oh, nanti kan ada report seperti itu. Membuat video pembelajaran tentang tahapan tubuh kembang anak. 2 kali dia membukanya, paling sering hari Rabu, hari Jumat. Kemudian kalian mengupload tugas tanggal berapa, di sini sudah ada reportnya. Jadi kalian tidak akan bisa berbohong bahwa kalian sudah bisa baca, atau kalian sudah benar-benar, oh ini saya sudah lihat video pembelajarannya 5 kali, karena di sini tercatat berapa kali kalian melihat video pembelajarannya. Di situ tercatat semua. Jadi tidak mungkin kalian bisa berbohong. Ya, semuanya sudah terrecord di sini. Ya seperti ini pembelajaran arti keluarga, dia 6 kali melihatnya, paling sering hari Selasa. Ya, oleh karena itu manfaatkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Ada? Tidak ada ya? Oke. Nanti ya, nanti kalau ada masalah username password salah silakan di WA gurunya ya. Oke, itu aja yang bisa Bapak sosialisasikan ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan mempermudah kalian mengerjakan tugas dan juga ikut pembelajaran online. Oke, itu aja. Silakan Pak John, saya serahkan ke Pak John. Sudah, Pak? Ya, sudah. Oke, silakan buka videonya, kita say hello satu sama lain, baru kita